Nah, oke. Lanjut dari sana, eh, sekarang saya akan bahas slide ini sendiri, cahaya itu. Nah, cahaya itu apa sih? Saya berusaha untuk menjelaskan dengan sederhana. Mungkin bisa dilihat di video ini. Mudah-mudahan nggak macet-macet. Nah, di sini saya mencoba light box gitu ya untuk tujuan pembelajaran basic lighting. Jadi idenya itu saya buat box kosong yang ditembak cahaya dari samping gitu ya, kosong tidak ada apa-apa. Kemudian saya kasih water heater di bawahnya gitu untuk mendapatkan uapnya gitu. Nah, ketika uapnya naik menabrak si cahaya ini, maka garis-garis cahayanya itu akan terlihat jelas nih. Seperti ini gitu dibandingkan dengan saat tidak ada uap. Nah, seperti ini ya perbandingannya nih. Saat dia kosong tidak ada uap, saat dia ada uapnya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa cahaya itu sebenarnya tidak terlihat atau invisible. Nah, dia akan terlihat apabila dia menabrak suatu objek atau benda ya atau partikel apalah sekecil apapun gitu. Contohnya di sini adalah uap air gitu. Nah, ini salah satu karya teman saya juga. Dia ingin menjelaskan prinsip cahaya itu dengan lebih nyeni gitu ya, art gitu. Jadi ini ada box kosong gitu dengan titik-titik aneh di tengah ini. Nah, setelah lampu menyala dan menabrak titik-titik tadi, ternyata figurnya itu menjadi terlihat gitu. Nah, ini dari bayangannya visible gitu. Jadi ya pesan yang disampaikan adalah cahaya itu invisible, tapi ketika menabrak suatu objek dia akan jadi visible, akan terlihat gitu. Oke, oke next. Kalau kita bahas cahaya, kita mungkin nggak bisa jauh-jauh dari membahas matahari ya, karena sumber cahaya utama bagi bumi ini kan matahari. Nah, bisa kita lihat nih sumber cahaya dari matahari itu menyebar ke segala arah, jadi semuanya tersinari. Gitu. Tapi kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga mendung gitu ya. Jadi cahaya mataharinya agak sedikit dikontrol secara natural oleh awan, gitu agar tidak terlalu boring lah dan membuat langitnya itu lebih menarik. Nah, ditambah lagi nih ada elemen-elemen yang ada di bumi nih yang semakin membelokkan cahaya itu ke arah-arah tertentu, sehingga membuat suatu suasana atau ambience yang berbeda. Gitu. Nah, inilah sebenarnya apa yang kita lakukan nih, para desainer lakukan dalam perancangan itu, ya kita menciptakan elemen ruang untuk mengontrol cahaya sehingga mendapatkan ambience tertentu. Nah, oke. Mungkin ada yang lagi kangen liburan gitu, lihat sunset gitu ya. Biasanya kan warnanya indah gini ya, penuh warna gitu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya karena komponen cahaya itu merupakan kombinasi dari warna-warna yang bergabung menjadi putih gitu. Nah, mungkin kita masuk sedikit ke fisikanya nih. Agak ke sains. Nah, jadi cahaya itu merupakan suatu bentuk energi sebenarnya dalam electromagnetic radiation inilah ya. Nah, electromagnetic radiation ini punya panjang gelombang dan energi yang berbeda-beda gitu. Dari energi yang rendah dari radio wave sampai ke yang paling tinggi itu gamma radiation gitu yang berbahaya itu bisa membuat kita berubah jadi Hulk gitu. Nah, cahaya itu ada di tengah-tengah ya, teman-teman. Ini merupakan bentuk energi yang aman dan salah satu mungkin satu-satunya energi yang bisa kita lihat gitu loh. Itu terdiri dari perkumpulan warna-warna tadi yang digabung menjadi putih. Yang biasa mungkin kita biasa nyebutnya Mijiku Hibiniu ya, warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu. Nah, jadi dari kombinasi warna itu dia bergabung jadi warna putih dan menyinari bumi kita ini. Nah, sebagai desainer, apa sih yang perlu kita pahami dari ilmu fisika tadi? Itu sebenarnya adalah kita harus tahu bahwa cahaya itu merupakan gabungan dari komponen-komponen warna. Dan ketika ditembak atau disurat ke objek berwarna, maka warna objek tersebut
akan dipantulkan dan bisa terlihat ke mata kita. Sorry. Nah, coba kita lihat perbandingan ini ya. Nah, ketika cahaya putih nih, tadi kombinasi warna, cahaya putih yang punya komponen warna yang banyak, ditembakkan ke pohon, maka warna asli dari pohon itu yang akan dipantulkan balik ke mata kita. Jadi kita melihatnya warna asli si pohon. Sedangkan kalau kita di sebelah kanan ini, ketika cahaya dengan satu komponen warna saja, yaitu misalkan warna merah, ditembakkan ke pohon yang seharusnya hijau, ya hasilnya akan tetap kelihatan berwarna merah, buram gitu ya. Karena si lampu merah ini tidak punya komponen warna hijau yang harusnya dipantulkan ke mata. Jadi warna asli dari objek itu akan hilang dengan penggunaan pencahayaan seperti ini. Oke, nah dari fisika kita masuk ke biologi nih teman-teman. Ya, kita bahas mata. Mata itu bisa dibilang komponen utama manusia lah untuk merasakan cahaya. Mata kita ini dibantu oleh otak untuk memproses cahaya yang masuk ke retina sehingga kita bisa melihat objek. Yang mungkin teman-teman semua udah tahu lah. Nah, ini fun fact-nya teman-teman. Jadi otak kita bekerja sama dengan mata seperti ini. Jadi area visual kanan itu sebenarnya akan diproses oleh otak kiri. Sedangkan area visual kiri itu akan diproses oleh otak kanan. Nah, teori ini yang diaplikasikan di beberapa buku arsitektural ya sebenarnya untuk membuat layout bukunya gitu. Jadi lebih banyak gambar-gambar ditaruh di sebelah kiri karena itu akan berhubungan dengan otak kanan kita yang memproses kreativitas dan segala macam. Sedangkan tekstual ditaruh di sebelah kanan karena itu akan berhubungan dengan otak kiri kita yang memproses teori, logika, hitung-hitungan segala macam. Nah, oleh karena itu, membaca buku ini, penggunaan otak kita dalam memahami buku itu jadi semakin maksimal. Oke, kita masuk semakin biologi nih, tapi penting. Jadi ketika cahaya masuk, masuk ke mata, terus kornea, lensa, segala macam, akhirnya tembus ke retina. Nah, di retina itu ada yang namanya photoreceptor cells di sini. Yaitu dibagi menjadi dua, yaitu rods and cones. Nah, cones ini bekerja untuk pemahaman warna kita. Jadi reseptor yang ini itu untuk warna dan rods ini untuk pemahaman terhadap sensitivitas kita terhadap gerakan atau perubahan intensitas cahaya gitu. Oke. Sorry. Nah, jadi apalagi nih sebagai desainer, apa nih yang perlu kita serap dari ilmu biologi tadi? Jadi sifat cones dan rods-nya ini teman-teman. Jadi cones di fotoreseptor tadi itu bekerja untuk pemahaman warna, jadi lebih bekerja di saat suasana terang. Saat terang itu cones kita yang aktif gitu ya. Dan ketika malam hari rods kita yang aktif karena dia sensitif terhadap gerakan di level pencahayaan yang rendah gitu. Dan research mengatakan bahwa wanita itu jauh lebih sensitif terhadap warna gitu ya. Kayaknya cones-nya itu lebih powerful gitu. Nah, sedangkan pada pria itu lebih sensitif terhadap saat gelap gitu. Jadi rods-nya lebih powerful, jadi lebih fokus dalam lebih sensitif terhadap gerakan. Nah, oke, next lagi ini yang lumayan penting ya, light source-nya atau sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ada natural, ada yang artificial juga, ya. Atau pencahayaan buatan, atau lampu. Nah, zaman sekarang ini kayak kita udah nggak usah bahas sejarah lampu lagi ya. Jadi kita harus fokus saja langsung ke LED zaman sekarang. Jadi LED itu sebenarnya sumber cahayanya teman-teman. Jadi LED itu ya ini si modul ini, chip ini yang kecil ini itu adalah LED, dia sumber cahayanya. Nah, dari chip ini kita bisa buat berbagai macam jenis lampu, bisa yang bohlam, bisa yang linear strip ini, atau bisa downlight seperti ini dan macam-macam lah variasinya gitu. Nah, sedangkan untuk natural light ya yang terbaik saat ini itu adalah cahaya matahari gitu ya. Kenapa? Mungkin bisa dilihat di sini.
Oke, ini namanya graphic spectral distribution gitu ya. Jadi bisa dilihat ini grafiknya matahari, ini grafiknya si LED. Nah, di grafik matahari ini mempunyai grafik yang tinggi dan semua warna itu tercover gitu. Jadi ini artinya adalah semua warna pada objek yang dipantulkan oleh cahaya matahari itu akan terlihat sempurna ke mata kita gitu. Jadi warnanya itu jelas semua, benar semua gitu. Sedangkan LED kita memiliki ada sedikit gap gitu ya di area cyan, warna cyan dan warna merahnya. Oleh karena itu ketika kita ketemu objek berwarna merah itu akan agak sedikit warnanya agak pudar sedikit gitu. Tapi tetap kelihatan merah. Tapi tidak sebaik renderasi warna dari matahari. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Kira-kira perbedaannya tipis gitu. Jadi yang bawah ini matahari, dia lebih terang, jelas, segar gitu ya. Sedangkan yang LED itu mungkin agak lebih redup, bukan redup sih, agak lebih abu-abu lah. Tapi sekarang teknologi LED pun udah semakin maju terus, mereka terus berinovasi untuk memberikan renderasi warna yang lebih sempurna lagi mendekati matahari. Gitu. Jadi ya buat teman-teman desainer seperti biasa ya, sarannya ya maksimalkanlah cahaya matahari di siang hari dan belilah lampu yang terbaik untuk pencahayaan di malam hari gitu. Oke.